Salve, perkenalkan nama saya Inul Desanta, saya dari PKK 4 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit resume saya, yaitu pengaruh kolonialisme Portugis dan Spanyol dalam misi Katolik. Kolonialisme Portugis dan Spanyol memainkan peran besar dalam penyebaran agama Katolik di berbagai wilayah dunia, termasuk Nusantara. Yang pertama ada pengaruh Portugis dalam misi Katolik. Peran Portugis dalam penyebaran Katolik. Portugis mulai menjelajah dunia pada abad ke-15 dengan tujuan ekonomi dan penyebaran agama. Tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka dan mulai memperkenalkan agama Katolik di wilayah Nusantara. Misionaris Katolik dari Ordo Dominikan, Fransiskan, dan Yesuit menyertai para penjelajah untuk mengajarkan agama kepada penduduk lokal. Selanjutnya, wilayah yang dipengaruhi Portugis. Yang pertama itu ada Maluku. Portugis mendirikan perdagangan di Ternate dan Ambon, di mana banyak penduduk lokal dibaptis menjadi Katolik. Yang kedua itu ada Timor dan Flores. Katolik berkembang pesat di wilayah ini karena upaya misionaris Yesuit dan Dominikan. Hingga saat ini, Flores dan Timor tetap menjadi basis Katolik yang kuat di Indonesia. Yang ketiga itu ada Solor. Portugis mendirikan benteng dan gereja di Pulau Solor sebagai pusat penyebaran Katolik di Nusa Tenggara. Selanjutnya itu ada tokoh misionaris Portugis yang berpengaruh. Santo Franciscus Saperius dari Ordo Yesuit adalah misionaris paling terkenal yang datang ke Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Ia membaptis banyak penduduk dan memperkuat komunitas Katolik di Ambon. Selanjutnya itu ada dampak kolonialisme Portugis terhadap Katolik di Nusantara. Pendirian gereja-gereja pertama di Indonesia, penciptaan buku-buku doa dan katekese dalam bahasa lokal, pengaruh Katolik tetap kuat di beberapa daerah meskipun Portugis kemudian diusir oleh Belanda yang berhaluan Protestan. Yang kedua, pengaruh Spanyol dalam misi Katolik. Peran Spanyol dalam penyebaran Katolik. Spanyol juga memiliki misi untuk menyebarkan agama Katolik melalui kolonisasi, terutama setelah 1494. Ketika perjanjian Tordesillas membagi dunia antara Spanyol dan Portugis. Spanyol lebih banyak berpengaruh dalam penyebaran Katolik di Filipina, di mana agama Katolik menjadi dominan hingga saat ini. Selanjutnya ada dampak di wilayah Nusantara. Pada abad ke-16, Spanyol sempat hadir di Maluku Utara, terutama di Tidore, tetapi tidak terlalu berpengaruh karena bersaing dengan Portugis dan Belanda. Jadi di sini saya akan menjelaskan juga sedikit tentang kesimpulan. Selanjutnya ada dampak di wilayah Nusantara. Pada abad ke-16, Spanyol sempat hadir di Maluku Utara, terutama di Tidore, tetapi tidak terlalu berpengaruh karena bersaing dengan Portugis dan Belanda. Portugis lebih berperan dalam penyebaran Katolik di Nusantara dibandingkan Spanyol. Kehadiran Portugis membawa misionaris Katolik ke Maluku, Timor, dan Flores, yang hingga kini masih menjadi pusat komunitas Katolik di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.